Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap sehat dan sukacita bersama Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kita senantiasa. Dan firman Tuhan yang menguatkan kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat harian kita hari ini Jumat 14 Mei 2021 diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, seminggu ini kita banyak mendengar kisah tentang Raditya Oloan Panggabean, seorang pendeta muda yang berumur 36 tahun, motivator muda, dan meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Siapa Raditya Oloan Panggabean ini? Seseorang yang di masa mudanya ia mengalami banyak sekali kejahatan. Ia pengedar narkoba, ia memakai narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan lain. Dan di SMA ia pernah dipenjara. Tetapi satu hal yang menarik adalah titik di mana ia bertobat. Ia akhirnya bertanggung jawab atas kehidupannya. Ia akhirnya merasa bahwa Tuhan mengampuninya. Ia akhirnya merasa bahwa orang-orang mengasihi dia, dan ia bertobat. Dan kita lihat akhir kehidupan dari Raditya Oloan Panggabean adalah sebagai seorang motivator muda, dengan kata-kata untuk orang muda, dengan bagaimana cara pembawaan bagi orang muda. Ia sanggup membawa banyak orang yang hilang dari Tuhan dan akhirnya kembali. Ia menjadi saksi bahwa masa lalu yang kelam tak lantas membuat masa depan itu menjadi hitam. Ia mau menjadi bukti, ia mau menjadi saksi masa lalu yang kelam ternyata bisa diselamatkan dan bisa memungkinkan untuk menjadi pemberita Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita diajarkan di hari ini bahwa ternyata kita punya kuasa untuk menjadi saksi di dalam Kristus. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang turun ke dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus yang mau mengatakan kepada orang-orang banyak bahwa walau kita berdosa, walau kita punya kesalahan, walau mungkin orang-orang menganggap kita tak punya masa depan yang cerah, tetapi Roh Kudus memberikan modal bagi kita untuk mengatakan, hai, dosamu telah diampuni dan engkau mampu melangkah di dalam Kristus. Kita diajak seperti Raditya Oloan Panggabean, dia memakai sisa hidupnya untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Dia memakai kesaksian hidupnya untuk menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang banyak. Dan kita pun ditantang untuk itu. Apa yang telah kita perbuat? Selagi nafas masih ada, selagi hidup masih diberkati, selagi masih banyak kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita, selagi mulut ini masih bisa bicara, selagi kaki ini masih bisa melangkah, apa
kesaksian yang telah kita beritakan kepada orang-orang sekitar kita. Kita mampu bersaksi, kita mampu menjadi pemberita firman Tuhan, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi penatua, tetapi setiap orang percaya dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan dikatakan kamu akan menjadi saksiku dimanapun kita ditempatkan. Maka setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus telah mengampuni kita. Untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus, katakan, saya siap menjadi saksi, saya siap menjadi Alkitab terbuka, saya siap untuk berbuat baik kepada orang banyak, karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita siap untuk berbagi berkat kepada orang sekitar kita, karena Tuhan Yesus telah berbagi berkat-Nya. Dia yang kaya telah menjadi miskin supaya kita kaya. Apa alasan kita tidak mau berbagi kepada orang sekitar kita? Waktu kita, semua yang kita punya, kita dimampukan menjadi saksi bagi siapapun yang ada di sekitar kita, bagi anak-anak kita. Ingat, perkataan, perbuatan, apa yang kita lakukan menjadi contoh bagi mereka, menjadi kesaksian bagi mereka, sehingga mereka dapat memutuskan, bapak, mama saya itu memang pengikut Kristus atau tidak. Ketika mama, bapak saya pengikut Kristus, saya pun siap untuk menjadi pengikut Kristus. Kesaksian kita melalui perkataan, melalui perbuatan, karena Tuhan telah memberikan kuasa. Yang merasa lemah, ingat, Tuhan memampukan. Yang merasa enggak layak, Tuhan melayakkan. Raditya Uluan Panggabean telah diampuni. Apa alasan kita merasa tidak diampuni? Apa alasan kita merasa tidak layak memberitakan firman Tuhan? Mari berjalan menjadi saksi, kita beritahukan kepada orang-orang sekitar kita, Tuhan yang baik, yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita siap bersaksi karena Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini Tuhan, terima kasih untuk segala yang boleh kami rasakan, nafas kehidupan, kesehatan. Dan di saat ini Tuhan, kami tahu waktu kami boleh perbuat semaksimal mungkin untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kami tahu ya Allah, kami telah diampuni, kami telah mendapatkan damai sejahtera, semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu jangan biarkan kami bermegah diri ya Allah kami. Kami sadar semua hanya pemberian Tuhan, dan kami dilayakkan untuk menjadi saksi kepada orang-orang sekitar kami. Kristus telah ada di dalam kami, Roh Kudus telah ada di dalam kami, dan kuasa Tuhan melengkapi kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Allah kami. Kasihanilah kami orang yang lemah ini, biar kami terus meminta kekuatan dari-Mu ya Allah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.